也可能在entiendo Rolas. Oke ya, kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Ya, langsung saja. Kita tadi sudah membahas tentang macam-macam budaya ya. Yang kedua yaitu ada budaya yang awalnya itu kontras dengan ajaran agama Islam. Kemudian dilakukan proses yang disebut dengan islamisasi atau disesuaikan dengan norma-norma atau pandangan-pandangan Islam. Budaya yang semacam itu ketika sudah diislamisasi itu menjadi budaya Islam, sehingga itu boleh. Tetapi ketika itu ada kaitannya dengan ibadah maghdoh, nah itu nanti menjadi perdebatan. Ya contohnya tadi ketika Wali Songo misalnya dulu pakai kentong gitu. Pada waktu itu memanggil sholat untuk pakai kentong itu bukan bid'ah karena tadi, dan juga menjadi media dakwah karena ketika masyarakat belum bisa menerima azan maka kentong itu bisa menjadi media dakwah. Itu artinya dakwah melalui ketong atau budaya. Tapi ketika ajaran Islam sudah mapan dalam konteks sekarang misalnya pemahaman kentong itu orang dikentongi pun juga nggak bakal datang gitu. Nah, sehingga ketika itu dihubungkan dengan azan, ya itu menjadi perdebatan. Sehingga yang semacam ini itu berkembang sesuai dengan konteksnya. Sehingga pandangan Muhammadiyah kentong itu ya tidak sekarang sudah tidak relevan. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun itu anti kentong sehingga menulis buku. Nah, koleksinya ada sekarang Irsadus Sari itu beberapa karya yang ditulis oleh Hadratus Syekh atau Mbah Hasyim Asy'ari. Di antaranya ada sebuah buku yang khusus tentang kentong namanya Tahrimun Nakus, yaitu mengharamkan nakus atau kentong atau jedor itu. Sehingga Mbah Yai Hasyim Asy'ari pun anti kentong ketika itu karena dianggap waktu itu sudah tidak relevan. Dan sehingga ketika kentong sekarang itu ada sebagian umat Islam yang tidak sepakat itu wajar karena melihat bahwasanya kentong itu sudah tidak menjadi media dakwah lagi ya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga ada budaya yang bertentangan dengan syariat. Artinya ketika ada budaya apapun yang kontras dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengandung unsur TBCS, kezaliman dan hal-hal negatif, itu tidak boleh. Meskipun itu disepakati oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan. Nah, sehingga dalam masalah ini, maka budaya itu yang harus ditundukkan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Islam yang ditundukkan pada budaya. Nah, contoh yang konkret Bapak dan Ibu sekalian, dalam tuntunan seni dan budaya DAWT Jilid 3, Muhammadiyah ini menyebutkan secara eksplisit ya, ada dua budaya yang merupakan bagian yang ketiga, budaya yang kontradiksi dengan ajaran agama Islam. Yang pertama budaya larung laut. Larung laut itu yaitu upacara kayak suronan lah di masyarakat Jogja, yang mana mereka memberikan sesajen, biasanya sesajennya kepala kerbau dan hasil pertanian, kemudian dihanyutkan ke laut dengan anggapan ini ngalah berkah dan terhindar dari mara bahaya. Intinya sesajen ini dipersembahkan untuk penunggu laut selatan itu. Nah, budaya semacam ini kontradiksi dengan tadi Al-Quran dan Sunnah dan mengandung unsur TBCS. Yang kedua itu sedekah atau budaya semacam ini tidak humanis. Artinya orang sedekah itu bukan pada tempatnya. Laut itu tidak mungkin. Sana yang makan siapa? Yang makan ikan. Ikan pun nggak dikasih makan itu tetap hidup. Tapi kalau tetangga jenengan nggak kasih makan, nah itu nggak tahu kita. Nah, sehingga dalam pandangan Muhammadiyah sedekah itu harus humanis. Humanis itu ya
sesama kepada orang itu, bukan kepada yang lainnya. Mana ya kemanusiaan. Ya. Sifatnya kemanusiaan. Pak Tul gak kayak makan kan Ya. turun terus. Kemudian upacara ngaben. Nah, upacara ngaben ini yaitu membakar mayat orang yang meninggal dengan kepercayaan bahwasanya orang yang meninggal itu akan masuk ke dalam alam nirvana. Ini sebagaimana ajaran budaya, ajaran Hindu Bali. Maka budaya semacam ini, meskipun ini menjadi ikon wisata ya, tapi pandangan Muhammadiyah karena ada unsur TBCS dan juga tadi ada sifat pemborosan dan membebani dan juga itu. Dan juga memperlakukan mayat itu bertentangan dengan syariat Islam, karena syariat Islam menganggap bahwasanya orang yang meninggal itu sama dengan orang yang masih hidup. Artinya kalau jenengan merumat itu apa pokoknya merawat mayat itu disuruh memperlakukan sebagaimana mayat itu hidup, sehingga harus lembut dan sebagainya. Apalagi ini dibakar. Nah, sehingga intinya ketika kita bicara tentang budaya, maka ada beberapa patokan. Ini bisa ditemukan di HPT Jilid 3 ya. Artinya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian budaya itu meningkatkan keimanan. Nanti ya kita lihat lomba-lomba Agustus kita itu mengarah ke situ atau tidak. Menumbuhkan kebersihan jiwa dan kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur kezaliman dan kerusakan. Kemudian menghasilkan kebajikan, menambah iman dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita terus berjalan, kita pada poin kita, yaitu kita coba lihat hukum merayakan HUT Republik Indonesia sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Tarjih. Ada sebuah pandangan gitu, atau pendapat di kalangan masyarakat bahwasanya merayakan HUT RI itu hukumnya bagaimana? Ada yang berpendapat oh ini bid'ah, ini adat dan sebagainya. Sehingga pertanyaan ini diajukan kepada Majelis Tarjih. Nah, ketika Majelis Tarjih menjawab pertanyaan ini, sebenarnya poin-poin yang ada di fatwa ini sudah saya jelaskan tadi. Majelis Tarjih mengawalinya dari MKCHM, yaitu Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Ada 4 bidang keharapan Muhammadiyah, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawiyah. Kalau akidah itu yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam yang harus diyakini, harus diimani, dan secara singkat ada di rukun iman yang 6. Dan pandangan Muhammadiyah terhadap akidah itu harus sahihah, tidak boleh mengandung tadi penyakit akidah yang diistilahkan dengan TBCS. Kemudian yang kedua, akhlak. Nah, akhlak Islamiyah dalam pandangan Muhammadiyah itu sumbernya ya Quran dan As-Sunnah. Tetapi tentu Muhammadiyah tadi tetap menggunakan kaidah al-adah muhakkamah. Akhlak-akhlak sopan santun yang ada di masyarakat, selama itu tidak kontradiksi dengan syariat, itu boleh diamalkan. Kayak kita di Jawa itu punya adab, punya sopan santun berkaitan dengan masyarakat Jawa. Ketika itu tidak kontradiksi dengan Quran dan Sunnah, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kontradiksi dengan Quran dan Sunnah, ya tentu Quran dan Sunnahnya lebih didahulukan daripada akhlak atau adab sopan santun di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ibadah. Ibadah tadi Muhammadiyah mempetakan ibadah itu ada maqdoh, ada wairu maqdoh. Kalau maqdoh itu pakemnya sudah jelas, kaifiahnya sudah jelas dan tidak boleh dilakukan bid'ah. Tapi kalau wairu maqdoh itu kita boleh kreasi dan inovasi. Dan wairu maqdoh ini bisa disebut ibadah ketika niatnya ibadah. Artinya kalau tidak diniati ibadah ya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena tadi ibadah maqdoh itu tidak boleh ada bid'ah, sehingga ada hadis yang cukup terkenal ya dari Aisyah, Nabi bersabda
man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Kemudian kaidah dalam ibadah makhdha atau khusus, al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Nah, kemudian bagaimana tentang muamalah duniawiyah? Maka ketika kita bicara muamalah duniawiyah, itu tidak ada bid'ah. Nah, sekarang contoh muamalah duniawiyah itu apa? Yaitu termasuk tadi merayakan HUT RI. Itu dalam pandangan Muhammadiyah mau dikategorikan apa dari 4 tadi? Apakah itu akidah? Apakah itu ibadah? Apakah itu akhlak atau muamalat duniawiyah? Maka dalam pandangan Muhammadiyah merayakan pesta kemerdekaan itu muamalat duniawiyah, artinya diperbolehkan, tetapi selama tadi tidak melanggar aturan agama dan norma sosial. Artinya orang bergembira itu boleh. Ketika kita lihat hadis Anas ya, ketika Nabi itu datang ke Madinah, penduduk Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka gunakan untuk pesta atau untuk bergembira. Maka Nabi bertanya, "Ma hadzani al-yauman?" Apa 2 hari ini? Qalu, maka mereka menjawab, "Kunna nal'abu fiha fil jahiliyah." Ya Rasulullah, kami sudah memiliki tradisi jahiliyah di 2 hari ini, yaitu kita apa? Pesta, kita senang-senang. Maka Rasulullah ketika itu bersabda apa? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Kemudian 2 hari itu diganti menjadi hari Islam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini artinya ketika Nabi tahu budaya, itu tidak langsung budaya itu diharamkan, tapi diislamisasi sesuai dengan pemahaman Islam. Itu yang dilakukan apa? Nabi. Oke. Dan kemudian karena tadi perayaan Agustus tadi apa? Muamalah duniawiyah, maka hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tetapi kalau itu diyakini ibadah, maka menjadi apa? Menjadi haram. Artinya kalau perayaan ini sebagai bentuk ibadah, misalnya kita upacara bendera itu ibadah, nah itu tentu apa? Haram. Nah, karena perayaan hari raya itu apa? HUT RI tadi, karena itu disebut muamalah duniawiyah, maka berlaku kaidah ini. Banyak ya, al-aslu fil muamalat al-ibahah, al-aslu fil asya al-ibahah. Terus karena ini mubah, ya kembali pada al-umur bimaqo sidiha. Segala perkara itu tergantung niatnya. Ketika kita merayakan HUT RI itu niatnya apa gitu. Kalau misalnya untuk mengenang jasa pahlawan, untuk menafsir ulang makna kemerdekaan itu, untuk menumbuhkan semangat apa patriotisme, nasionalisme dan sebagainya. Karena hubul waton itu kan minal iman, maka itu boleh-boleh saja. Ya, tapi maknanya kan betul. Nah, itu bukan hadis, tapi maknanya apa? Maknanya betul. Karena kalau kita tidak cinta negara kita, cinta siapa lagi? Dan kemudian bagaimana tentang hukum mengibarkan merah putih? Ya, padahal merah putih itu tentu tidak ditemukan dalilnya di dalam Quran dan As-Sunnah. Ya itu cari-cari ya. Tapi intinya mengibarkan apa merah putih sebagai tanda kemerdekaan atau ekspresi kemerdekaan, simbol kemerdekaan, bahwasanya bangsa kita berhasil apa mengibarkan merah putih dan menggantikan menggantikan bendera Belanda itu disuekkan itu tinggal dirobek tinggal merah putih, yaitu sebagai simbol kemerdekaan, yaitu boleh-boleh saja karena itu wilayah apa muamalat duniawiyah. Nah, lalu bagaimana kalau ketika kita upacara kemudian kita hormat pada bendera merah putih?
Kalau itu dipahami sebagai ibadah ya tentu haram. Tapi kalau ini muamalah duniawiyah sebagai bentuk penghormatan, kayak jenengan menyalami apa bosnya karena hormat gitu karena pekerjaan, ya itu boleh-boleh saja. Artinya ya sekedar menghormati. Ya gitu. Ya. Tetapi di sini Muhammadiyah tetap melakukan kritik ya. Di dalam upacara kemerdekaan itu biasanya paskibra, yaitu pasukan pengibar bendera. Itu busananya tidak Islami. Maka saran Muhammadiyah tentu upacara itu ya alangkah baiknya mengikuti pakaian yang Islami, sehingga meskipun sekarang muncul yang sudah pakai jilbab, tapi kan ada juga yang tidak pakai jilbab. Kemudian juga mohon maaf itu roknya itu terlalu ke atas gitu. Ya semacam itu. Ya semacam itu tidak menutup aurat gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengisi kemerdekaan ini dengan perlombaan? Ya intinya dalam pandangan Muhammadiyah ya boleh gitu. Tapi tentu kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat, misalnya diisi pengajian nanti malam 17-annya, ya monggo diisi ceramah kebangsaan dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang perlu dicatat ketika melakukan perlombaan tadi, jangan sampai itu mengarah yang negatif, tidak edukatif. Misalnya lomba makan, banyak-banyak makan, itu kan itu israf gitu kan. Makan kerupuk saya nggak diundang. Nah, kalau makan kerupuk bagaimana? Itu kalau nggak ada israfnya ya sekedar saja ya boleh. Yang asal yang asal kerupuknya itu dimakan ya, tidak dibuang. Tapi ketika dibuang ya itu tidak boleh. Ya. Ya. Artinya di sini tadi muamalah duniawiyah ini meskipun boleh itu tetap ada kode etiknya, tetap sesuai dengan norma-norma Islam itu. Ya. Ya. Nah, misalnya ketika ada kesenian misalnya ada nyanyi-nyanyi biasa, dan nyanyi-nyanyi itu kan dalam pandangan Muhammadiyah atau musik itu tergantung ilahnya. Kalau nyanyian itu bagaimana liriknya, isinya apa? Ketika mengarah yang negatif ya tentu tidak boleh. Yang membawakan itu bagaimana? Kalau misalnya artisnya seksi kemudian tidak berjilbab, kemudian mengumbar aurat dan sebagainya, itu tentu tidak boleh. Itu yang perlu untuk kita kritik. Nah, bukan berarti ketika ini boleh langsung boleh semuanya, tidak. Tetap artinya hukum asalnya boleh, tetapi tadi tidak boleh melanggar norma-norma agama atau etika agama gitu. Nah, kemudian di sini yang ditekankan oleh fatwa tarjih kita dalam merayakan HUT RI itu tidak boleh terjerumus pada israf. Israf itu apa? Berlebihan. Artinya kalau jenengan makan dan minum, misalnya porsinya jenengan itu 2 piring lah maksimal gitu, kemudian menjadi 5 piring, 10 piring, nah itu yang disebut israf. Meskipun jenengan makanan itu masukkan ke perut. Kayak jenengan contoh israf itu dalam wudhu. Wudhu itu cukup ya, mungkin berapa liter air, kemudian jenengan 1 jeding buat wudhu semuanya, lah itu namanya israf gitu. 1 bak itu. Ya, meskipun itu pada tempatnya, pada tempatnya, maksudnya air itu ya untuk wudhu, tapi ketika berlebihan itu menjadi tidak baik. Misalnya pawai budaya itu kalau sekedar pawai budaya saja, tidak berlebihan, tidak israf, tidak apalagi laki-laki dan perempuannya juga terpisah dan sebagainya. Ya, semacam itu yang tidak boleh. Nah, di sini maksudnya peran kritik kita itu di situ ya. Artinya ketika pawai budaya atau misalnya karnaval itu
menyelisih norma-norma agama, ya tentu itu menjadi tidak boleh atau berlebihan. Artinya sekolah-sekolah kita masih butuh sarana pendidikan, belum tercukupi. Terus dianjurkan untuk pawai budaya besar-besaran. Nah, itu ya tentu melihat skala prioritas itu yang harus dilihat ya. Kalau berlebihan ya berarti apa tadi israf. Kalau mubadir itu apa? Sesuatu yang seharusnya dilakukan atau pada tempatnya itu tidak apa dilakukan. Contohnya makan. Makan itu kan kita bikin nasi, bikin tumpeng itu ya untuk dimakan. Ketika itu nanti ngarak ya bahasa Jawa ya, ngarak itu nasi dijemur gitu. Atau mungkin nasinya itu upacara sing apa Pak itu gerbek yang nasi-nasinya itu dibuang-buang itu dibuat apa? Dibuat mainan itu tentu itu disebut tabdir atau mubadir. Yang semacam itu tidak boleh. Artinya ketika apa merayakan tadi malam 17 ini kan biasanya akan kita apa rayakan itu ada bancaan kalau biasa-biasa saja dan apa tidak ada yang dibuang misalnya tadi bancaannya tadi apa dibuat lempar-lemparan nasi dan sebagainya ya tentu itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kenapa 23 Juz 3 ayat 23. Ya. Enggak, surat 23 ayat 3. Oh, ayat 3. Nah, ini sebagaimana dalam surah Al-A'raf ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum itu boleh tapi wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesuatu yang baik ketika berlebihan itu jelas menjadi tidak baik. Tapi kalau tabdir itu dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi kalau kita makanan itu tidak dimakan tapi dibuat lempar-lemparan atau dikasih tadi sesajen ke pohon, kemudian apa lagi Pak? Nyadran dan sebagainya, lah itu nanti masuknya pada tabdir. Wa kana syaitanu li rabbih apa? Kafura. Nah semacam itu kalau diuncal-uncal kalau ditangkap kemudian dimakan ya apa-apa. Tapi kalau ketika dibuang, nah kalau murad marid ya itu tentu berlawanan dengan perayaan di dalam Islam. Ya mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian ya kita coba lihat tunggu pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan ya. Monggo Bu atau Pak yang ada di online dulu ya. Dulu ya. Yang di sini ya diberi waktu loh. Kalau eman-eman loh. Oke, silakan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kayaknya nggak ada ya. Sini ya. Nggih, monggo. Jadi ini tadi terkait dengan ibadah muamalah ya. Muamalah ini kalau kita lihat yang ada di Indonesia ini termasuk koperasi. Koperasi khususnya koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam itu kan pada saat kita minjam kan ada bunganya. Meskipun itu milik kita semua, kembali kepada kita, tapi kan tetap ada bunganya. Nah, ini hukumnya bagaimana koperasi itu? Khususnya koperasi simpan pinjam. Ya. Ini ada pertanyaan ya, tapi sebenarnya itu topiknya khusus. Tapi nggak masalah ya, saya jawab singkat saja. Berkaitan dengan koperasi, memang itu sudah ada fatwa tarjih di TJA.
Sebenarnya ketika Muhammadiyah bicara tentang koperasi, yang mana koperasi itu ada semacam dana yang dilebihkan. Misalnya ya mungkin sebagai jasa. Ketika pinjam misalnya 1 juta itu nanti 1.100.000 atau 200. Nah, ketika 100 atau 200 tadi itu dikonsumsi, kalau itu pribadi ya, itu dikonsumsi yang meminjamkan, itu jelas riba. Tapi koperasi itu kan kelompok. Nah, ketika kelompok ya tentu butuh dana operasional. Kemudian juga kalau dananya itu dikembalikan kepada jamaah, kepada anggota koperasi, artinya itu dikembalikan kepada anggotanya, tidak dinikmati oleh perorangan, maka dalam fatwa tarjih kita sebenarnya masih diperbolehkan. Tapi tentu itu butuh dicek ya, dalam arti tentu mungkin koperasi-koperasi itu bisa jadi ada yang melenceng. Tapi kalau misalnya sistemnya masih semacam itu, dana itu untuk operasional, kemudian dikembalikan kepada anggota, misalnya macam-macam ya, anggotanya yang sakit kemudian dibantu atau apalah gitu, itu semacam itu masih diperbolehkan karena kelebihan itu tidak dinikmati oleh beberapa pribadi, tapi tadi dikembalikan pada anggota. Ya, itu fatwa tarjih kita semacam itu ya. Tapi untuk detailnya mungkin butuh topik secara khusus itu. Nah sekarang apa bedanya dengan bank? Bahwa dari bank itu bunga kan nggak dinikmati perorangan. Nah, kalau ya untuk operasional, ya kalau untuk karyawan. Kalau bank gini, bank di Muhammadiyah itu dibahas di beberapa muktamar. Dulu bank itu diperbolehkan, tapi dihukumi syubhat. Syubhat itu antara halal dan haram. Tapi itu pun waktu itu di HPT Jilid 1 itu yang banknya itu pemerintah, bukan bank swasta. Bedanya apa pemerintah sama swasta? Kalau swasta itu hanya dinikmati oleh beberapa orang, tapi kalau banknya itu pemerintah, ya itu dengan anggapan atau asumsi itu dikembalikan pada rakyat atau mungkin dialokasikan untuk apalah gitu, yang penting untuk publik gitu. Meskipun demikian dulu dihukumi syubhat. Nah, di HPT Jilid 3 kita ketika bicara tentang bank, maka Muhammadiyah merekomendasikan untuk kembali pada Islamic banking atau bank Islam. Meskipun kita tidak bisa menjamin ya, misalnya Islamic banking apa 100% bebas dari riba. Sulit itu. Tapi paling tidak itu. Paling tidak beberapa transaksi itu disesuaikan dengan akad Islami itu. Ya meskipun mungkin dalam aplikasinya Muhammadiyah belum banyak yang kembali ke bank Islam gitu, atau bank syariah gitu. Oke, mungkin demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ada yang lain? Monggo. Pada Jopo enggak tanya loh. Ya itu yang menyambung apa yang ditanyakan Pak Mahfud tadi kan, sekarang kan yang berkembang Pak, yang umum kan di lingkungan Pak. RT, PKK, terus di Dasar Wisma kan semuanya kan begitu Pak. Maka sampai ada yang nggak bisa bayar di lingkungan RT itu kan jadi untran-untran kan sering tuh. Terutama di Carakas ini loh, itu aja. Dasar Wisma juga gitu kan. Ya karena gara-gara utang nggak bisa bayar. Karena gara-gara ya ada tambahan itu. Kayak itu koperasi atau apa? Ya simpan pinjam di lingkungan Dasar Wisma. Ya. RT kan banyak tak? Semuanya tak? Ya kalau simpan pinjam apalagi perorangan ya jelas ya. Ketika ada lebihan yaitu ya riba. Kan tadi yang ditanyakan kan konteksnya pada koperasi gitu. Tapi kalau pribadi misalnya simpan pinjam yang dikelola pribadi bukan sistem koperasi,
intinya ya dinikmati oleh beberapa orang, yaitu jelas riba gitu. Tapi itu kembali ke kepada anggotanya juga, Tat. Di Dasawisma di RT kan kembali ke apa itu anggota semua ya juga. Enggak ada pribadi. Nanti biasanya setiap tahun. Terus dipinjamkan ya anggotanya itu. Besok kalau sudah 1 tahun dibagi iya anggotanya sesuai dengan jasa masing. kan hampir sama dengan koperasi kan. Koperasi kan gitu Mas. Itu loh ayatnya yang wal fiddatu fil fiddati wal dhahabu bil dhahabi itu Al-Qur'an loh itu. Hadis itu. Itu hadis ya. Nah, ya kan melebihkan dari sesama itunya itu. Musim uang kalau 100 dilebihkan tetap riba kan gitu aja, Kak. Kembali ke aslinya itu aja. Buat dinikmati pribadi ataupun Ya nanti mungkin kan butuh gitu. Malah kajian itu khusus ya. Nanti kan Direktur Bank India itu menyatakan bank saya direktur bank tapi saya nyatakan bank itu riba. Gitu ya. Iya toh. ya nanti kita Gitu loh, coba maksud saya itu yang jelas gitu loh. Jadi enggak ada penafsiran yang loh, iya. ya nanti kita Haram ya. nanti kita kaji ya apa itu riba. Nanti riba itu macam-macam ya. Ada riba al-fadl. Riba al-fadl itu riba lebihan. Dan itu berlaku di dalam hadisnya ada 6 makanan itu. Tapi nanti yang lainnya dikiaskan. Misalnya adzahabu bidzahab. Emas dengan emas itu harus ukurannya sama. Timbangannya sama dan transaksinya harus nakdan. Artinya tunai. Nanti fiddah wal fiddatu wal bil fiddah, yaitu perak dengan perak. Wal buru bil buri wasyairu bisyairi wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan bi yadin dan seterusnya. Itu yang disebut riba fadl. Nanti ada syarat khusus ya. Maksudnya suatu saat nanti kita kaji. Kemudian ada riba nasiah. Kalau riba nasiah itu yang pakai tempo. Bisa enggak yang pakai tempo. Misalnya jenengan hutang 1 juta nanti dikasih waktu apa? Ya, nanti misalnya hutang 1 juta nanti bayarnya berapa bulan atau berapa tahun, nanti dilebihkan. Itu nasiah gitu. Itu nasiah dan fadl gitu. Ya, itu. Ya. Dan bagaimana koperasi? Nah, itu untuk membahas semacam ini kan kita nggak bisa cepat-cepat langsung vonis, soalnya nanti repot gitu. Sehingga butuh kajian yang khusus gitu. Pemerintah itu punya konsep jasanya itu untuk gaji karyawan, artinya mentahnya. Jadi itu tidak bisa diperbolehkan masalahnya itu. Ya, yang jelas semuanya ulama sepakat ya, namanya riba jelas haram. Riba ngono loh. Tadi juga semacam itu. Jadi semua riba itu haram. Tetapi gini, tapi hukum enggak diatur ya, semua riba itu haram. Cumanya nanti untuk melihat kasus itu kan butuh kajian gitu. Bukan apa? Bukan. Oke. Oke, mungkin demikian ya. Nanti kita coba bahas secara khusus. Nanti kalau kita gini nanti nggak jadi matang. Soalnya nanti kita nggak tahu kerangka berpikirnya gitu. Kan kita membahas tarjih tidak bisa langsung hitam putih ini halal atau haram. Sebagaimana saya tadi membahas perayaan HUT nggak langsung saya hukumi ini halal ini haram, tapi ya, monggo. Memang kita ini kadang-kadang masyarakat mana yang budaya dan mana ajaran ini nggak jelas. Apalagi ketika kita berangkat dari Sunan Wali itu kan berangkat juga dari budaya, dari kentongan, beduk, dan ini kan kontekstual gitu. Tapi orang sekarang menerima ajaran Sunan itu seperti itu. Ini yang kita angkat. Contoh tadi tentang mahar. Mahar menurut syariat apa standar perkawinan harus ada mahar. Cuman sekarang masih dalam budaya apa? Kadang sekarang budaya mahar jadi gengsi. Contoh, hadiah yang di Sulawesi.
Mahar itu membawa emas, membawa sertifikat, macam-macam itu. Enggak, itu dipamerkan buat orang tanya. Ini kan ini syariat. Satu sisi mahar dan satu kewajiban, tapi kadang termasuk masuk dari hal riak macam-macam. Kemudian ada juga tentang mahar, tapi jamaah lain sebutkan bahwa itu tidak disampaikan oleh wanita. Sebetulnya dikawalkan sebelum waktu memberjanjikan maharnya apa enggak? Iya, ditanyakan. Nah itu ditanyakan, nanti di berkas nanti akan dikatakan pacar monologi. Iya, angka tuka wazam tuka. Fil kan no. Mobil itu nikah mata sudah film. Masalahnya sekalipun murah, tapi kadang juga menjadi gaya. Contoh lagi, mahar dengan seperangkat alat sholat. Tapi mendingan sebenarnya yang sholat, Quran dulu ngaji. Tapi kan dulu pajangan untuk bergaya kan dulu Islami. Ini yang sebetulnya jadi makna antara budaya dan ajaran yang kadang-kadang tidak jelas ini. Makanya budaya ini karena harus ada kejelasan. Maka tadi mana yang menyimpang dalam syariat tadi dalam Muhammadiyah kan jelas. Sepanjang tidak menyimpang dari syariat masalah muamalah duniawiah tidak boleh itu. Tapi kalau sudah menyimpang dari syariat itu yang jelas no. Tidak boleh. Mardudun kan itu. Nah, ini sudah ditolak betul. Di sini yang tanda. Kita ini kadang-kadang sholat kita juga kadang-kadang masih terlalu terbawa oleh budaya. Padahal ibadah ini Muhammadiyah yang sudah belajar itu masih ada budaya yang dia lupa. Contoh kecil. Siapa ini? Misalnya lupa dijelaskan pertanyaan Anda. Bersolat salaman. Mupeng mereka istiqbalnya salaman itu. Corona kayaknya Ini akan jadi sunnah. Harusnya dicak masyarakat. Dan dicak aku itu macam mau. Dan sekarang kita tuh mau menegakkan ajaran atau terbawa oleh arus budaya. Ini kasus sosial yang kadang-kadang kita dihadapkan dengan perasaan dengan sosial. Kita mesti dari menegakkan ajaran. Ya. Nah ini mana yang kita kurang kaitannya dengan budaya dan akidah. Ya, menarik ya yang disampaikan Pak Khudori tadi berkaitan dengan klasifikasi budaya. Di tuntunan seni dan budaya tadi diklasifikasikan menjadi 3 tadi. Ada budaya yang sesuai dengan syariat. Ya. Artinya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Budaya semacam itu diakomodir dan bahkan menjadi sumber hukum di dalam Islam. Itu yang disebut dengan al-urf. Al-urf itu custom atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Beberapa transaksi jual beli kita, itu satu daerah dengan daerah yang lain terkadang berbeda. Di situ karena tidak ada penjelasan syariat, maka semacam itu boleh dijadikan acuan sumber hukum. Sehingga seorang hakim ketika terjadi percekcokan karena syariat tidak berbicara, dia kembalinya pada hukum adat tadi. Karena hukum adat itu bisa jadi sumber hukum ketika sama dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah tidak berbicara, artinya tidak menjelaskan kasus itu secara spesifik. Maka yang berlaku hukum adat. Kan jenengan jual beli itu pakai uang kan mengikuti negaranya. Sehingga kalau jenengan di luar negeri, misalnya di Amerika, beli pakai rupiah, itu tidak boleh. Kalau jenengan maksa kepada pembeli, terima saja. Saya di negara saya pakai rupiah. Itu berarti salah. Karena sesuai konteks negaranya. Itu berlaku adat di situ. Nah, kemudian yang kedua tadi, adat yang dulu tidak Islami kemudian dilakukan Islamisasi. Nanti suatu saat kita bahas misalnya Muhammadiyah dan tahlilan. Nah, tahlilan itu posisinya di mana? Kalau kita lihat 3 kategori adat tadi. Ini ibadah atau adat? Kalau adat yang mana? Kan gitu. Nah, itu sehingga ketika kita di Muhammadiyah harus
harus kritis melihat adat itu. Ketika tahlilan ini wilayah ibadah atau adat. Kalau disebut ibadah, ibadah apa? Ibadah makdoh atau ghairu makdoh. Kalau masuk wilayah adat atau budaya, budaya yang mana dari tiga tadi? Jadi di situ kita membahasnya semacam itu. Kemudian sekarang pasca salaman. Salaman setelah sholat, kok pasca salaman setelah sholat wajib itu budaya atau ibadah gitu. Ya, ketika dipahami itu ibadah, apalagi ibadah makdoh, ya tentu tidak ada dalilnya. Ya, kalau kita pahami ibadah, maksudnya jenengan pahami ada kesunat setelah sholat kita salaman, itu kan masuk ibadah. Kayak jenengan tadi, hormat pada bendera. Ketika jenengan, saya hormat pada bendera karena menganggap bendera itu suci, sakral, kemudian apa? Punya keyakinan-keyakinan seolah-olah kayak enggak mulai teologis yang mengarah kepada ketuhanan loh. Itu jelas tidak boleh. Tapi kalau sekedar hormat saja sebagai apa penghormatan yang biasa, tidak ada makna-makna tertentu, ya hanya cinta pada negara sebagai simbol saja, itu tidak apa-apa. Di situ termasuk tadi salaman setelah sholat. Ketika ini dipahami masuk ibadah makdoh, ya berarti itu yang berlaku bid'ah itu. Tapi kalau apa kan gini konteksnya kan setelah sholat itu. Kalau setelah sholat itu kan masih rangkaian dengan kan setelah sholat. Karena kan ada pemahaman itu. Kalau setelah sholat kita disunahkan jabat tangan. Padahal untuk mengatakan disunahkan itu kan butuh dalil. Berarti kalau disebut disunahkan itu wilayah ibadah makdoh. Gitu. Tapi kalau misalnya setelah kita zikir ketemu apa di samping kita salaman atau jamaah masjid salaman biasa, tidak ada yang bilang ini ya hanya adat saja. Tidak dipahami ini kesunahan, yang monggo-monggo saja itu boleh. Tapi kan yang menjadi masalah di masyarakat itu kenapa salamannya setelah sholat. Itu kan seolah-olah memahami sebagai bagian dari sholat. Padahal saya kira jamaah Muhammadiyah pun di Masjid Muhammadiyah ya sebagian ketika di masjid habis sholat setelah zikir ya ketemu konco ya tetap salaman. Nah itu adat kalau itu. Karena tidak ada pemahaman itu sebagai ibadah, itu ya boleh. Ya. Salaman ini ada di koprak, nggak rontok kesalahan ini lagi diambil buku. Yang kedua, ada soal berjuang pernah menang salaman. Ya kan gini, di antara kaidah bid'ah ya, nanti ketika kita lihat di tahlilan. Sesuatu itu mutlak. Mutlak itu tidak ditentukan waktunya. Tidak ditentukan apa redaksi bacaannya. Kemudian kita khususkan, itu menjadi tidak boleh. Salaman itu kan hukum asalnya ya sunnah Nabi. Karena hadisnya jelas ya. Ketika apa dua muslim itu yaltaqiyan, keduanya apa? Bertemu, kemudian yatasafahan, keduanya saling bersalaman, maka akan diampuni dosanya sebelum meninggalkan tempat itu. Itu kan hadisnya jelas. Atau tasafahu yadhabi al-ghil, salamalah kamu, nanti kedengkian akan hilang. Itu kan hadisnya umum. Tapi ketika kesunan umum ini dibawa ke khusus, harus setelah sholat itu harus pakai dalil lagi. Maka tidak bisa. Dan termasuk ketika Muhammadiyah membahas tahlilan, itu bukan la ilaha illallahnya. La ilaha illallah itu ya tidak ada yang kita mengkomplain. La ilaha illallah itu ya afdalu dzikri. Yaitu kalimat yang menjamin kita masuk surga. Tetapi ketika tahlil ini harus malam ini, setelah pasca kematian, redaksinya dibaca ini, itu kan menjadi masalah. Karena apa? Menentukan keifiyah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu permasalahannya kan itu. Termasuk salaman itu di situ. Dan ketika
salaman itu tidak dihubungkan dengan sholat, harus setelah sholat, ya menjadi boleh-boleh saja. Ya, gitu. Ya, tapi ketika sudah dikatakan sunnah setelah sholat, nah itu yang nanti masuk wilayah ibadah. Menghukumi yang tidak ada hukumnya. Ya itu. Ya. Iya toh. Mungkin demikian ya Bapak dan Ibu sekalian, sudah jam 9:30 ya. Jam 10 ya. Terima kasih. Itu berarti orang itu masih menyaksikan kita. Ya, terima kasih atas partisipasinya, baik yang online maupun offline. Yang online meskipun sedikit tapi tetap mengikuti sampai selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak Haji Sulhan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat salame gak mlebu kok salah. Sing anu kuwi anu cak non yo.